Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'ani tanzil ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Ibadallah, ayah bunda, saudara, ummahat, akhwat, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita haturkan puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat begitu banyak pada malam hari ini, di malam yang kita masuk pada hari Jumat, karena sejatinya hari di Hijriyah masuk setelah ghurubus syams, setelah tenggelam matahari, maka masuk ke dalam hari setelahnya. Maka hari ini di hari Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atau di malam Jumat yang dimuliakan Allah, kita berkumpul menjadikan masjid ini salah satu daripada taman-taman surga yang ada di dunia. Semoga kita termasuk orang yang diistiqomahkan oleh Allah untuk menjadikan Al-Quran As-Sunnah sebagai petunjuk di dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa tersanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam, kepada keluarganya, kepada istri-istri beliau, kepada kaum mukminin, para sahabat, kepada imamul a'immah, pada para imam kaum muslimin, dan kepada jamaatul muslimin, seluruh rakyat muslim yang menjadikan Al-Quran As-Sunnah sebagai pegangan hidupnya. Semoga tersampaikan salawat kepada setiap yang disebutkan, menjadikan kita orang yang ditunggu oleh Rasulullah SAW di Telaga Al-Kautsar, didapatkan darinya syafaat melalui izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah tema kita pada malam hari ini, tema yang mungkin bagi sebagian daripada ayah bunda adalah tema yang cukup berat, tema yang barangkali kami habiskan sekian tahun untuk mempelajarinya. Kami habiskan tema ini daripada makalah atau kitab-kitab yang pernah kita pelajari di Ma'had Ali An-Nur. Maka insyaallah kita akan memberikan pemahaman yang komprehensif walaupun tidak detail, karena pemahaman yang detail perlu duduk lama, perlu duduk yang cukup lama, waktu yang cukup lama untuk sampai kemudian tanya jawab dalam mulazamah atau pelajaran-pelajaran yang lainnya. Sejarah pensyariatan. Kenapa kami berikan kemudian judul sejarah pensyariatan? Karena betapa banyak orang-orang yang kemudian setelah belajar ke guru ini, guru yang sebelumnya dia salahkan. Setelah kemudian mengaji ke tempat yang lain, kajian yang kemudian dia bahas di yang tempat yang lalu, dia salahkan. Maka kita lihat bagaimana para salaful ummah, bagaimana para salafus saleh, mereka mengerti dengan Islam. Maka di situ ada ranah fikih, ada ranah akidah, ada ranah akhlak, yang semua terbungkus dengan nama syariat. Pensyariatan dari kata syarra'ah. Syarra'ah, syar'iyah diberikan ya, yang ya nisbah, dan kemudian ada tak marbutah menandakan bersifat syar'i, syar'iyah, syar'i. Kalau kemudian tasyri', pensyariatan, diambil dari kata shin, ra, dan ain. Ra yang diberikan tasydid. Pensyariatan, siapa yang memberi syariat tersebut? Allah Subhanahu wa taala. Maka semenjak di zaman awal Rasulullah SAW, semenjak kemudian mulai di tahun 35, umur beliau 35 tahun, ke Gua Hira,
pertama kali yang kemudian dimunculkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala adalah manam, yaitu tidur mimpi melihat adanya falaq, yaitu gelapnya malam yang kemudian tersingkirkan, seperti kita mengupas daripada mengupas buah mangga misalnya, kulitnya kemudian terkupas falak, seperti itu kemudian terlihat mimpi cahaya yang datang menutup daripada malam dari Rasulullah SAW. Tahun 40 Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril alaihissalam, faghattani, kemudian dipeluk Rasulullah SAW, iqra, disuruh mengatakan baca. Rasulullah SAW tidak mampu, ma'ana biqari. 3 kali sampai sesak dada Rasulullah SAW, diketuk pintu rumah Khadijah radhiyallahu anha, diselimuti. Maka muncul ayat Muddathir, muncul ayat Muzammil yang diselimuti. Maka kemudian sekian banyak daripada ayat yang turun kepada Rasulullah SAW hidup di zaman para sahabat. Hidup di zaman Rasulullah SAW, para sahabat mengerti bagaimana awal datangnya mula ayat sampai turunnya, terbukukanlah selama 23 tahun yang dinamakan dengan Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan berangsur-angsur dari Al-Amin melalui Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala yang dipercaya melalui Ruhul Amin yang dipercaya Jibril alaihissalam, sampai ke Al-Amin Rasulullah SAW yang dipercaya sampai kepada Rasulullah SAW. Maka di situ Ibnu Abbas mengatakan, aku sungguh tahu setiap ayat yang dikatakan disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah, di mana turunnya, dalam hal apa sebabnya, apa asbabun nuzulnya, tahu bagaimana kemudian sebab daripada syariat, bagaimana Al-Quran itu turun. Dibukukan Al-Quran, dibahas di situ yang mardud, dibahas nasikh wal mansukh, dibahas kemudian asbabun nuzul, dibahas kemudian fahmul ma'ani. Maka muncul ulumul Quran, dan salah satu daripada ilmu di dalam Al-Quran adalah tafsir. Sedangkan tafsir yang kita anggap besar adalah salah satu pentolan di dalam ilmu ulumul Quran. Maka ulumul Quran kemudian ditadwin, dibukukan ilmu Al-Quran di zaman Utsman bin Affan. Pernah seluruh Quran yang kemudian ada yang berbeda-beda dibakar, dijadikan satu mushaf, dinamakan dengan mushaf Utsman. Maka dari situ kemudian hidup Rasulullah SAW meninggal dunia, hidup para kekhalifahan, Khalifah Bani Umayyah, Khalifah Abbasiyah. Muncul kemudian ada Ahlul Hijaz, ada Madrasatul Hijaz, madrasah daripada para sahabat yang mendirikan adanya majelis-majelis ilmu di Makkah dan di Madinah. Kita kenal kemudian ada sab'atu fuqaha, ada 7 daripada fuqaha yang ada di Madinah. Salah satunya Sa'id bin Musayyab, kemudian Kharijah dan yang lain sebagainya. Abdurrahman yang satunya. Ada 7 fuqaha. Ahlul Hijaz, ada sahabat yang kemudian pergi ke Syam, madrasah di Syam. Ada yang kemudian pergi ke Kufah, ada yang pergi ke Basrah. Muncul kemudian Ahlul Ra'yi, Madrasatul Ra'yi. Muncul kemudian adanya perbedaan-perbedaan pendapat. Mereka jauh dari zaman Rasulullah SAW. Dicari kemudian hadis-hadis yang paling pernah mereka temukan, mereka dengarkan dari Rasulullah atau dari para sahabat. Meninggal para sahabat, muncul kemudian ada majelis-majelis ilmu yang didirikan oleh tabi'in. Sebagaimana kami sebutkan tadi, majelis-majelis ilmu setelah meninggal para sahabat yang berpencar di seluruh amsor, di penjuru daripada dunia, sampai kita dapatkan bahwasanya jejak daripada Sa'ad bin Abi Waqqas ada di Baras di Medan, salah satu jejaknya. Kita lihat bagaimana para sahabat kemudian memahami daripada perbedaan-perbedaan pendapat yang ada. Beristihad, pernah beristihad ketika Rasulullah SAW bersabda, al-malaika lam tada' aslihatahum, para malaikat setelah perang Ahzab, para malaikat belum meletakkan daripada senjata mereka, maka kalian jangan letakkan senjata kalian. Wala yusalliyanna ahadukum hatta wasala fi bima ma'na, sampai di tempat Bani Quraizah, di tempat Yahudi saat itu. Maka kemudian jangan sholat asar, wala yusalliyanna al-asr ahadukum, jangan sampai sedikit pun kalian ada yang sholat asar kecuali sampai di Bani Quraidah. Di tengah-tengah perjalanan para sahabat hidup di zaman Rasulullah SAW sudah mulai beristihad, adanya perbedaan pendapat di situ. Para sahabat mendapati di tengah perjalanan kemudian azan, waktu asar itu sudah muncul. Maka kemudian para sahabat mengatakan, kita diperintahkan Rasulullah untuk sampai di Bani Quraidah walaupun kita terlambat untuk sholat.
Para sahabat yang lainnya, kita makna Rasulullah agar cepat sampai ke sana, maka kita lakukan sholat di tengah perjalanan ini. Maka kemudian sebagian sholat, sebagian melanjutkan perjalanan sampai ghurubus syams, sampai tenggelam matahari, baru mereka melaksanakan sholat di Bani Quraidah, dan itu telah tenggelam matahari. Diadukan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tadi kami berselisih pendapat, bagaimana pendapatmu? Yang sholat di tengah jalan betul, yang sholat sampai Bani Quraidah betul. Ditakrir oleh Rasulullah SAW. Setelah meninggal para sahabat Rasulullah, kemudian setelah meninggal kemudian para tabi'in, muncul para a'immah. Muncul para a'immah, adanya imam-imam kaum muslimin. Muncul imam-imam kaum muslimin, mulai pembukuan daripada hadis. Hadis disampaikan dari telinga ke telinga, disampaikan dari mulut ke mulut. Maka kemudian tahun 80 Hijriah, tahun yang sangat menakjubkan, lahir Abu Hanifah rahimahullah, pendiri daripada mazhab Hanafiyah. Tahun 80 Hijriah, 13 tahun setelahnya lahir Imam Malik. Abu Hanifah bernama Nu'man bin Thabit bin Zuta al-Kufi, lahir 80 Hijriah, seorang yang lahir di Kufah. Lahir di Kufah, hanya mendapati di dalam hidupnya, semasa hidupnya ada 4 sahabat yang tinggal hidup bersamanya, namun tidak pernah jumpa dengannya. Walam yalqahum ahad, tidak berjumpa. Salah satunya dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik berumur panjang, anaknya banyak, sampai disebutkan Anas bin Malik mempunyai anak sekitar 120 orang. Kemudian salah satunya Sa'ad bin Sahal As-Sa'idi, berjumpa dengan Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi dan para sahabat yang lain, namun tidak berjumpa. Dia mendengarkan hadis-hadis di Kufah, menjadi orang yang afqahun nas. Ibnu Mubarak mengatakan afqahun nas Abu Hanifah, sebaik-baik manusia dalam memahami din ini adalah Abu Hanifah. Maka kemudian dia mengatakan di dalam kitabnya, dalam beberapa kitabnya, aku menggunakan ketika menjumpai permasalahan, apa yang aku ambil pertama kali Al-Quran, aku ambilkan menjadi dasar. Kalau fa'illam ajid, kalau aku tidak mendapatkan dalam Al-Quran, maka beliau mengatakan fa'arafi sunnah, aku melihat dalam hadis Rasulullah. Kalau tidak aku dapatkan di dalam hadis Rasulullah, fa'ara aqwal ara as-sahabi, dilihat daripada pendapat para sahabat. Kalau tidak mendapatkan dan sampai ke telinga Ibrahim an-Nakhai semasa hidup dengannya, alim ulama, maka fa'ajtahidu kama hum yajtahidun, maka aku beristihad sebagaimana para imam itu beristihad. Maka landasan-landasan daripada mazhab Hanafiyah sudah berbeda dalam masalah fikih, berbeda nantinya dengan mazhab Syafi'i. Ustadz, kenapa kita tidak mendengarkan daripada hadis-hadis saja, kemudian ada dalil-dalil yang lainnya? Apakah kemudian Al-Quran ini langsung datang kepada kita atau melalui para imam tersebut? Pertanyaannya. Maka di sini kita lihat bagaimana Imam Abu Hanifah menggunakan istihsan. Ada 4 adillah al-muttafaq fih, ada 4 dalil yang itu disepakati oleh para imam usuli, dari imam usul fikih, dari imam faqih, para fuqaha, imam yang ahli dalam fikih. Ada 4 dalil yang itu disepakati: Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dan kemudian lebih daripada 10, sekitar 9 atau 10-11 dalil mukhtalaf fiha, yang itu al-adillah mukhtalaf fiha, yang diperselisihkan ulama mengambil pendapat yang ini, ulama yang satu mengambil pendapat yang ini. Seperti Abu Hanifah yang pertama kali kita sebutkan, mengambil istihsan. Ada satu permasalahan dijumpakan, melihat adakah satu permasalahan yang itu contohnya ada di zaman Rasulullah yang itu mirip, maka diambil pendapat yang paling kuat, istihsan. Kalau tidak kemudian ditemui qaulus sahabi, dilihat kemudian qaulus sahabi, maka sampai dikatakan bahwasanya imamul istihsan adalah Abu Hanifah. Dalam mazhab yang lainnya tidak menerima adanya istihsan. Abu Hanifah tidak menerima daripada istihsan dan yang lain sebagainya daripada qiyas. Setelah itu baru mengambil qiyas, mengambil yang perkataan-perkataan yang lainnya. Tidak didapatkan daripada dalil-dalil yang sahih, daripada sunnah misalnya, diambil daripada dalil-dalil yang lainnya. Atau permasalahan tidak dijumpa di dalam Al-Quran oleh Abu Hanifah, di dalam As-Sunnah yang dia dengar, yang dia hafal tidak didengar. 13 tahun kemudian maka lahir seorang imam, Imam Malik bin Anas bin Malik.
bin Abi Amir al-Ashabi, lahir daripada cucu para sahabat, bukan anaknya Anas bin Malik, namun anaknya Abi Amir al-Ashabi. Abi Amir sahabat Rasulullah SAW. 93 Hijriah, lahir di Madinah, belajar dengan para sahabat, pernah menjumpai daripada tabi'in, muridnya para sahabat, melihat keadaan bagaimana di Madinah, mendengarkan hadis Rasulullah, melihat bagaimana rakyat di Madinah itu beribadah sebagaimana beribadah di zaman Rasulullah SAW. Maka muncul satu dalil lagi yang digunakan, amalul ahlul Madinah. Amal ahlul Madinah dijadikan lebih terdahulu dibandingkan qaulus sahabi oleh Imam Malik. Amal ahlul Madinah. Kenapa? Riwayah an jama'atin min jama'atin an jama'atin aqwa min fardin ila fardin. Riwayat dari kelompok manusia yang sangat luas yang hidup di zaman Rasulullah diriwayatkan setelah itu ke para cucu mereka menjadi amal ibadah orang-orang di Madinah lebih kuat dibandingkan perkataan para sahabat yang mungkin kemudian mereka beristihad, yang kemudian salah dalam beristihad. Maka dia mengambil daripada amal ahlul Madinah. Meninggal kemudian Imam Abu Hanifah di 150 Hijriah, meninggal Imam Malik di tahun 179 Hijriah, lahir di 150 Hijriah, tepat di saat meninggalnya Abu Hanifah. Imam Syafi'i hidup, lahir di Gaza, di tempat sekarang yang dibombardir oleh Israel la'natullah alaih. Lahir di situ dan kemudian dari umur 2 tahun diajarkan Al-Quran. Sekitar 7 dan 8 tahun umurnya selesai hafalan Al-Quran. Di bawah umur yang sangat belia tersebut oleh ibunya seorang diri single parent ke Makkah Mukarramah. Sampai di Makkah belajar ilmu sangat dalam, meminta kepada gubernur, sampaikan salamku kepada Malik bin Anas, kepada Imam Malik, mintakan izin agar aku kemudian belajar kepadanya. Di saat itu Imam Syafi'i sudah menjadi mufti di umur 15 tahun. Seluruh riwayat hadis dihafal olehnya. Maka kemudian sampai ke pintu Imam Malik, diketuk pintunya, belajar bersama Imam Malik. Ihfad Muwatta, hafallah Muwatta sebelum engkau belajar denganku. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, hafiltu Muwatta, aku telah menghafal Muwatta. Subhanallah, Imam Malik, aku sudah menghafal Muwatta. Belajar kemudian sampai kemudian hijrah ke Baghdad, belajar kepada muridnya Abu Hanifah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Maka kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i kemudian membuat satu mazhab, satu pendirian, pembukuan terhadap mazhabnya sendiri, mazhab Syafi'iyah, yang itu lebih menguatkan daripada masalah mursalah dan qaulus sahabi, menggabungkan daripada ara dan nusus, menggabungkan daripada ahlul ra'yi dan ahlul athar, menggabungkan daripada para ulama yang memegang kuat hadis dan para ulama yang kemudian memegang kuat daripada pendapat-pendapat yang itu tidak dicerminkan di dalam hadis ataupun Al-Quran. Terbentuk satu mazhab baru, Syafi'i. Lahir kemudian 164 Hijriah, 14 tahun setelah Imam Syafi'i hidup seorang Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal bin Hilal Asy-Syaibani, lahir di Baghdad, seorang ulama yang luar biasa. Para ulama mengatakan, a'azzul Islam, a'azzallahu Islam, Allah memuliakan Islam oleh 2 orang. Abu Bakar yaumur riddah, dimuliakan Islam dengan Abu Bakar di hari-hari saat itu kaum muslimin banyak yang keluar daripada Islam ketika dipaksakan untuk memberikan zakat. Wabi Imam Ahmad wa Ahmad bin Hanbal, dan dengan Ahmad bin Hanbal yaumal mihnah, di hari-hari semua orang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka beliau tetap kekeh mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Maka terjaga, disebut beliau Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imamu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau tidak mengambil daripada qaulus sahabi. Beliau memberikan pembedaan di dalam hadis hanya sahih dan dhaif. Dhaif, sahih dan dhaif. Dhaif bukan berarti kemudian masuk ke dalam hal yang mungkar atau yang dusta, namun dhaif dalam hal rawi. Misalnya ada didapati sifat rawi tersebut dia tidak menggunakan kupluk, tidak menggunakan peci, kemudian dilemahkan riwayatnya.
untuk menjaga kemudian keautentikan daripada hadis tersebut. Sekian banyak daripada hal seperti ini. Muncul para mujtahid setelahnya. Muncul ilmu fikih, muncul ilmu usul fikih, muncul ilmu usul hadis, muncul ilmu hadis. Dalam hadis ada, dalam periwayatan ada rijalul hadis, ada kemudian tentang fahmul hadis, fiqhul hadis. Muncul sekian banyak daripada pendapat ini yang nyata secara realita. Sekarang di Saudi Arabia Hambali, yang sekarang di Syam banyaknya Syafi'i dan Hanafi, di Turki Hanafi, di Eropa Barat Hanafi, di Indonesia Syafi'i, di Mesir Al-Misr. Karena Imam Syafi'i kemudian di Ara'ul Jadidah, Imam Syafi'i ada di Mesir, pendapat-pendapatnya yang baru, yang menulis kitab Al-Um namanya, tentang fikih. Maka banyak pengikut daripada di Mesir adalah Syafi'iyah. Daerah-daerah yang kemudian didatangi oleh para ulama Syafi'iyah itu kemudian diajarkanlah Syafi'iyah di situ. Bukankah perintah kita mengambil hadis yang sahih? Dalam hadis yang sahih ada makna, aksar min makna. Mengapa kemudian para sahabat kemudian berbeda pendapat di zaman Rasulullah SAW? Apakah para sahabat beristihad? Ya. Ada pertanyaan besar oleh para alim dan penuntut ilmu. Apakah para sahabat itu beristihad? Ya. Ada sahabat yang suka para sahabat tersebut datang hadis didapatkan olehnya para ulama langsung zahir hadis diamalkan olehnya, seperti Abdullah bin Umar pernah mendapati hadis Rasulullah SAW menunggangi unta atau kuda di pohon tertentu. Rasulullah memutari daripada hal tersebut. Ditanya oleh para sahabat yang lainnya, mengapa engkau melakukan tersebut? Aku pernah melihat Rasulullah melakukan hal itu. Ada yang kemudian mengambil daripada makna-makna daripada hadis tersebut, dilihat oleh para sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Mereka semuanya mengambil daripada apa maknanya, apa maqasidus syariah daripada hal ini. Maka terjadilah perbedaan antara fikih dan syariah. Syariah adalah semua ilmu yang turun langsung dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan fikih adalah ilmu tentang ibadah wal muamalah. Al-ilmu ilmu bil ahkam syar'iyyah. Apa maksud dari fikih? Pahami ini sekalian jamaah, karena tidak salah paham nanti tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak mudah mentahdir ustadznya setelah belajar dari guru yang lain. Al-ilm bil ahkam syar'iyyah al-muktasabah al-amaliyah al-muktasabah, ilmu tentang hukum-hukum syar'iyyah, hukum syar'i yang itu bersifat muamalah, al-muktasab yang itu didapatkan min adillatiha at-tafsiliyah, dari dalil yang rinci, didapatkan di dalam Al-Quran, diambil apa nasikh wal mansukhnya, apa yang sudah terhapus, apa makna daripada hal-hal seperti ini. Dalam ilmu-ilmu hadis kemudian diambil ilmu-ilmu yang terperinci dari hal tersebut. Ketika dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah fagsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau engkau berdiri untuk salat, fagsilu wujuhakum. Diambil kemudian perinciannya di dalam hadis, karena tidak didapatkan di dalam Al-Quran. Maka dari salah satu makna daripada hadis adalah mubayyin al-mubham, penjelas dalam makna-makna di dalam Al-Quran. Itu salah satu daripada fungsi daripada hadis. Itu maksud daripada fikih. Maka fikih berbeda pendapat. Dalam hal fikih hanya terjadi ada dua manusia saja, antara dia yang paling hebat sekelas Rasulullah SAW yang bisa sebenar-benar mengambil pendapat, atau yang kedua muqallid, yaitu dia yang tidak mampu mendatangkan syar'iyah, mendatangkan syariat kecuali para anbiya, yaitu muqallid. Siapa para muqallid? Kita semuanya. Siapa para muqallid? Kita semuanya, hatta al-imam minal a'immah, sampai para imam mereka muqallid. Yaktafi, maka yaktafi dalam ilmu fikih, yaktafi bagi muqallid, cukup bagi seorang muqallid ta'arruf bil ilm minal a'immah, cukup dia tahu satu ilmu tersebut dari a'immah tanpa min adillati at-tafsiliyah, tanpa dalil yang terperinci dalam Al-Quran, dalam 1 jutaan hadis yang kemudian dia hafal. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, hafidhu alfin hadisan, aku menghafal 1000 kali 1000 hadis. Berapa juta?
1 juta hadis. Ditulis satu musnad Imam Ahmad bin Hanbal, sekitar 40.000 hadis di dalam kitab tersebut. Ada yang 15 jilid, ada yang 20 jilid. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Maka ibadallah, dalam beristihad terjadi sekian tingkatan, 4-5 tingkatan beristihad dalam memahami Al-Quran, dalam memahami fikih tentang syariat. Kita bersepakat, kita diperintahkan untuk berakhlak mulia, mempunyai akidah yang benar. Namun dalam berfikih, perhatikan dalam berfikih ada sekian tingkatan. Pertama itu mujtahid mutlaq wa mustaqilan. Mujtahid yang mutlak. Siapa mujtahid mutlak? Yang kita tidak mendapatkannya pada hari ini, atau ada di hari-hari sekian ratus tahun yang lalu. Mujtahid mutlak sekelas Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Al-Auza'i, Imam Laits bin Sa'ad, Imam Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal. Mujtahid mutlak yang mereka mampu menghafal Quran, mampu mempelajari 12 tingkatan daripada bahasa Arab, mampu memahami seluruh daripada riwayat dan rawi rijalul hadis daripada hadis sekian juta yang mereka hafal. Disebut sebagai hakim dan al-hafidh. Di zaman dahulu adalah mereka yang menghafal sekian ribu hadis. Disebut al-hakim, minimal hafal 500,000 hadisan, menghafal 500.000 hadis baru disebut sebagai seorang hakim atau seorang al-hafidh. Sekelas Imam Nawawi misalnya. Maka kemudian tingkatan yang kedua, siapa yang mujtahid muqayyid, yaitu mujtahid yang itu masih terikat dengan satu madhab, karena tidak akan lepas daripada minimal 4 madhab. Sekarang apapun yang kita pelajari, hatta mereka yang belajar di Makkah dan di Madinah, tidak terlepas dari sekarang 4 madhab tersebut. Muncul murid daripada Imam Syafi'i, muncul murid daripada Imam Ahmad bin Hanbal, muncul murid daripada Imam Malik, muncul murid daripada Imam Abu Hanifah seperti Zufar dan Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Mereka mampu mempreteli daripada hadis dan Al-Quran, namun masih mengikuti qawaidul imam, mengikuti imam mereka, guru mereka, asatidhahum, mengikuti ustadz mereka, yaitu Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Maka kemudian yang kedua setelah itu adalah mujtahid tarjih. Siapa yang kemudian mujtahid muqallid, mujtahid yang itu masih mengikuti daripada pendapat, tidak mampu mendatangkan qawaid, yaitu seperti As-Sarakhsi dalam Al-Mabsut, dalam kitab Al-Mabsut diterangkan beliau adalah pengikut daripada Imam Abu Hanifah. As-Sarakhsi di bawah tingkatan yang ketiga daripada yang beristihad, tidak mampu kemudian membuat daripada kaidah-kaidah yang baru yang baku. Kemudian muncul tingkatan yang keempat, mujtahid tarjih, mujtahid yang mampu membedakan tamyiz baina ara'il imam, membedakan Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i. Dalam kalangan Imam Syafi'i ada perbedaan pendapat dari imam ini, Asy-Syafi'i yang ini dibedakan pendapat. Siapa yang sekelas itu? Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i dalam Imam Ar-Ramli dalam mazhab Syafi'i. Terjadi perbedaan pendapat terhadap imam-imam mereka, maka disebut dengan mujtahid tarjih. Dan selanjutnya adalah mujtahid al-fatah, mujtahidul fatayah, mujtahid yang itu masih muda, sahibul mutun al-mu'tabara, mereka yang punya kitab tentang mutun ilmu seperti sahibul kanzi dan yang lain sebagainya. Sahibul mutun yang punya kitab di zaman terdahulu disebut mujtahidul fatayah. Dan yang terakhir adalah muqallid. Sebelum awam sekali ada muqallid, mereka yang tidak mampu mempelajari daripada ayat-ayat ahkam, tidak mampu menghafal daripada hadis, tidak mampu mempelajari apapun tentang hadis, tidak mampu mempelajari bahasa Arab. Maka apa fungsi mereka? Hanya mendengarkan perkataan imam kemudian diamalkan. Namun ada yang kemudian mampu sekarang ini yang sekelas dengan mujtahid tarjih, yang kami dengar seperti Syekh Wahba Az-Zuhaili, mengarang kitab fikih Islami wa adillatuhu, disebut sebagai mujtahid mutlak bahkan. Dan mujtahid tarjih yang kami dapatkan langsung ada di Yaman, Syekh Dr.
bin Umar, Talib bin Umar bin Haidar Al-Katsiri. Beliau disebut oleh para ulama sebagai mujtahid tarjih, membedakan sekian pendapat daripada mazhab, kemudian beliau berpendapat sendiri. Salah satunya lainnya adalah Qadi Amrani, umurnya 105 tahun di Yaman. Qadi Amrani, kalau beliau berfatwa ditanyakan satu permasalahan, apa hukum ketika aku ini dan seperti ini, maka dijawab oleh beliau, qala Malik fi kitabil Muwatta hakadha wa qala Syafi'i fi kitabil hakadha. Imam Malik mengatakan di dalam kitabnya Muwatta seperti ini, Syafi'i mengatakan di dalam kitabnya seperti ini, Abu Hanifah di dalam kitabnya pendapatnya seperti ini, Malik dan kemudian yang lain sebagainya mengatakan seperti ini, Hambali mengatakan dalam kitabnya seperti ini. Wa ana astahidu Allahu a'lam bisawab, dan sedangkan aku beristihad, Allahu a'lam bisawab, kata beliau. Kalau sudah beristihad disebutkan astahidu Allahu a'lam bisawab, maka permasalahan ini hukumnya seperti ini, penyelesaiannya seperti ini, sampai seperti itu. Itulah kemudian yang dinamakan dengan fikih. Fikih majal yang amat luas. Jangan heran kemudian kita pergi ke daerah Maroko, pergi ke Maghrib, mendapati orang-orang yang ketika bertakbir di saat iftitah tidak bersedekap, melepaskan daripada tangan. Sah salatnya, sah. Idza qumtum ila shalah, perkataan yang menjadi rukun adalah idza qumtum ila shalah, jikalau engkau berdiri untuk melakukan salat. Berdiri adalah salah satu rukun di dalam salat. Sah melakukannya. Terjadi perbedaan-perbedaan misalnya dalam tasyahud. Julus 'inda tasyahud, duduk ketika tasyahud. Misalnya kita masuk ke dalam permisalan dan percontohan. Berbeda kemudian ahlul Hijaz dan ahlul Kufah. Ahlul Athar dan ahlul hadits dan ahlul ra'yi. Berbeda pendapat. Ahlul hadis mengatakan duduk di saat tasyahud adalah iftirash, membentangkan kaki kiri, duduk di atas kaki kiri, telapak kaki kiri. Ahlul ra'yi mengatakan duduknya tawaruk, ayajlis ala warakil yusra, duduk di, mohon maaf, bokong yang sebelah kiri. Kemudian datang pendapat yang jama', mempersatukan pendapat yang setelahnya, duduk iftirash ketika tasyahudul awal, tasyahud di awal, duduk tawaruk ketika tasyahud akhir. Tasyahud akhir, di setiap tasyahud akhir dikuatkan dalam Syafi'i yang kami pelajari, tasyahud akhir, tawaruk tasyahud akhir, duduknya tawaruk, memerengkan daripada tubuh, duduk di bokong yang sebelah kiri. Terjadi perbedaan pendapat, bagaimana turun duluan lutut apa tangan? Terjadi perbedaan pendapat. Sekian sahabat meriwayatkan di dalam satu kitab Sunan Abu Dawud, sama-sama di Sunan Abu Dawud terjadi perbedaan pendapat. Rasulullah pernah kemudian turun untuk bersujud dengan kaki duluan, lutut duluan. Kemudian pernah di akhir-akhir hayatnya turun dengan tangan duluan. Kemudian 9 para sahabat tentang bagaimana duduk istirahat setelah sujud, duduk sebelum bangkit kemudian bersedekap kembali. Terjadi perbedaan pendapat lagi. Dulu ketika kami belum mempelajari, kami duduk istirahat, karena itu salah satu sunnah Rasulullah. Setelah kami dapati duduk istirahat hanya satu sahabat yang meriwayatkan hadis gharib, hadisnya adalah hadis yang asing. 9 sahabat yang lainnya meriwayatkan beliau setelah sujud langsung berdiri untuk bersedekap. Kapan Rasulullah kemudian duduk istirahat? Inda akhirul hayati, ketika di akhir-akhir hayatnya, di saat lah tak mampu, tua. Yang mampu berdiri. Kami sendiri yang masih mampu berdiri langsung, kami tidak duduk istirahat. Apakah kami menyalahkan kemudian yang duduk istirahat? Tidak. Yang duduk istirahat menyalahkan yang kemudian langsung berdiri? Tidak. Ada hadisnya, ada. Lima takhtalif. Kemudian kenapa mereka berbeda? Karena fahmul ma'ani aktsar min makna, dalam satu hadis tersebut lebih daripada satu makna. Maka tidak ada lagi ketika kita sudah tahu sejarah daripada pensyariatan, seseorang setelah mengerti daripada satu hukum, setelah mendapati dalam ustadz yang lainnya, dia salahkan ustadz yang satunya. Dia anggap semua daripada periwayatan tersebut salah. Dia anggap pendapat ustadz-ustadznya yang dulu salah. Wallahi kami pernah mendapati satu golongan di Yaman yang mereka beberapa lulusan ada sekarang di Jakarta, ada di daerah Aceh. Lulusan daripada satu tempat tersebut tidak mengatakan satu ilmu kecuali mereka mentahdzir, mewanti-wanti, jangan ke ustaz situ
salah pendapatnya. Jangan ke ustaz situ, ustaz itu salah pendapatnya. Wallahi kami dapati sampai di pelajaran mawaris tentang warisan saja, tidak kemudian mereka menyampaikan tentang pendapat tersebut kecuali tahdzir yang lainnya. Muncul ahlu tahdzirin. Mereka tidak menyetujui adanya yayasan-yayasan bid'ah, kata mereka. Yayasan-yayasan yang ada tidak diperbolehkan menggunakan mic, bid'ah. Ada yang seperti itu. Namun ada yang mutawassit, ada yang pertengahan daripada pendapat-pendapat tersebut. Maka sering kami sampaikan ketika kami mengajarkan daripada matan Abu Syuja' tentang masalah fikih, maka perhatikan kami banyak menyampaikan pendapat-pendapat para imam, tidak langsung mengatakan hadis dalam Rasulullah SAW dalam Bulughul Maram atau dalam Umdatul Ahkam. Dan perhatikan ketika ada pendapat-pendapat tersebut, bukan kita mendahulukan pendapat para imam, namun kita belajar bagaimana para imam itu mengerti tentang hadis, mengerti tentang Al-Quran, mengerti tentang riwayat-riwayat yang ada tentang din kita. Sudah paham sampai di sini? Sudah paham perbedaannya? Syariat tentang akidah. Kalau kita bersepakat tentang syariat, maka yuk kita sama-sama perbaiki akhlak. Kalau kita sepakat tentang syariat, yuk ahlul kiblat genggam tangan ahlul kiblat. Mereka yang masih sholat karena satu akidah dengan kita. Kalau tidak didapatkan yang nufatul akidah, yang menentang daripada akidah-akidah tersebut, yang membatalkan daripada akidah tersebut, pelajari tentang sejarah-sejarah pensyariatan ini. Karena dengan mempelajari hal-hal seperti ini akan mengerti bagaimana kita akan bersikap. Mendapati perbedaan, tanya. Seorang alim mengatakan 75% permasalahan itu muncul gara-gara komunikasi. 75% pula permasalahan selesai dengan komunikasi. Tidak kemudian ukhuwah dipecah belah sampai kemudian orang-orang yang hampir dia melangkahkan kaki ke masjid tidak jadi. Karena apa? Karena mereka yang di masjid sudah bertengkar masalah kunut, sudah bertengkar masalah gerak tangan ketika tasyahud. Bagaimana kemudian aku mendekatkan diri kepada Allah karena mereka bertengkar? Pahami perbedaan ini. Dan kemudian kita pelajari tentang pentingnya adab menuntut ilmu dalam mempelajari syariat-syariat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-66 sampai ayat yang ke-70. Al-Kahfi. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ulimta rusyda. Musa diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti Khidir, seorang alim. Allahu a'lam, ada yang mengatakan dia adalah seorang nabi yang diberikan hikmah-hikmah ilmu kepadanya, pengetahuan-pengetahuan yang mungkin lebih daripada Musa. Disuruh untuk mengikutinya. Lihat adab-adab Musa, mengatakan hal atabi'uka, boleh aku ikut kamu untuk kamu mempelajari mengajarkan kepadaku ilmu yang telah engkau pelajari daripada petunjuk. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra, kamu tidak mampu bersabar. Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhitu bihi khubra, dan bagaimana mungkin kamu akan bersabar tentang sesuatu yang tidak kamu ilmui. Seorang guru mengatakan seperti itu kepada Musa alaihissalam. Qala satajiduni insyaallah sabira wa la 'asiraka amra. Kemudian Musa mengatakan satajiduni, wahai Khidir, insyaallah kamu akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar dan tidak bermaksiat daripada tidak menyelisihi daripada pendapat-pendapatmu. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Baik, kalau kamu ikut aku, jangan tanya apapun kecuali aku telah menjelaskan permasalahan tersebut. Maka salah satu adab seorang alim, seorang penuntut ilmu kepada gurunya adalah minta izin kalau ingin belajar ilmu tersebut. Kemudian minta bimbingan daripada guru tersebut. Kemudian kalau sudah mendapatkan ilmu dari guru tersebut, dan kemudian kita sambung sedikit, kalau kemudian berbeda pendapat dengan guru yang sebelumnya, maka dihargai pendapat guru yang sebelumnya. Ketika berbeda daripada pendapat, tidak menanyakan sesuatu yang menyusahkan daripada guru, tidak membebani mereka daripada banyak-banyak pertanyaan yang itu dipusingkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajari adab-adab tentang penuntut ilmu. Tidak kemudian ketika dia tahu dalam satu pendapat dari YouTube, siapa syekhnya sekarang? YouTube, Google. Iya, kalau dia ikuti dari pelajaran dari awal sampai akhir seorang syekh, seorang ustaz tersebut, ambil satu guru,
seorang penuntut ilmu mempunyai adab mengambil daripada guru. Ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata cukup panjang. Kami pikir masih ada waktu untuk tanya jawab. Maka mungkin kalau ada yang ingin bertanya setelah kajian, setelah salat Isya, ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini daripada kajian kita pada malam hari ini. Maka ada kebenaran datang dari Allah dan Rasulnya, ada kesalahan datang dari kami pribadi. Semoga dimaafkan oleh Allah dan dimaafkan oleh para jamaah sekalian. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.